Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas surah As-Sajadah. Ringkasan surah dan kelebihan membacanya. Surah As-Sajadah adalah merupakan surah ke-32 dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Ia tergolong di antara surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Makkah. Surah ini dinamakan As-Sajadah karena terdapat perkataan, sajdah, yang disebutkan di dalam surah ini, yaitu pada ayat yang ke-15. Berikut dikongsikan lebih lanjut mengenainya. Maksud As-Sajadah. As-Sajdah, secara harfiah bermaksud, sujud, atau penyerahan diri. Sujud merupakan salah satu perbuatan atau pergerakan dalam solat yang menunjukkan pengabdian kepada Allah, di mana seorang muslim meletakkan dahinya ke tanah, lantai sebagai tanda kerendahan hati dan pengakuan akan kebesaran Allah. 1. Tauhid keimanan. Ayat 3, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar seorang rasul dan menjelaskan bahwa kepada musyrikin Mekah belum pernah diutus seorang rasul pun sebelumnya. Ayat 5-7, menegaskan bahwa Allah Maha Esa, bahwa dialah yang menguasai alam semesta dan dialah yang mengaturnya dengan aturan yang paling sempurna. Ayat 27-29 menyatakan bahwa hari kebangkitan benar-benar akan terjadi. 2. Hukum anjuran solat malam. Ayat 16, anjuran melakukan solat malam, solat tahajud dan solat witir. 3. Lain-lain. Ayat 7-9, keterangan mengenai kejadian manusia di dalam rahim dan fasa-fasa yang dilaluinya sampai ia menjadi manusia. Ayat 15-17, penjelasan bagaimana keadaan orang-orang mukmin di dunia dan nikmat serta pahala-pahala yang disediakan Allah bagi mereka di akhirat. Ayat 12-14, kehinaan yang menimpa orang-orang kafir di akhirat dan mereka pada waktu itu meminta supaya dikembalikan saja ke dunia untuk bertaubat dan berbuat kebaikan, tetapi keinginan ini ditolak. Ayat 10, keingkaran kaum musyrikin terhadap hari berbangkit dan mereka menganggap bahwa hal itu adalah mustahil. Kelebihan surah As-Sajadah. Daripada Jabir ibn Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga baginda membaca surah Sajadah dan surah Al-Mulk. Sunan Tirmidzi, hadis 2892, Mustadrak Hakim, jilid 2 milidetik 412. Maka jelaslah surah As-Sajadah ini mempunyai kedudukan yang besar di sisi Rasulullah SAW sehingga baginda tidak pernah meninggalkan untuk membacanya setiap kali sebelum tidur. Pelaksanaan sujud sajadah dan hukum. Sujud sajadah atau juga dikenali sebagai sujud tilawah dilakukan apabila seseorang itu membaca ayat sajadah dalam Al-Quran. Pelaksanannya adalah bertujuan sebagai simbolik rasa penghambaan kita terhadap Allah SWT atas kebesarannya. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar bahwa beliau berkata, maksudnya, pada satu ketika, Rasulullah SAW membacakan kepada kami satu surah yang mempunyai ayat sajdah, maka baginda SAW pun sujud lalu kami pun ikut sujud juga. Fath al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, 2/556. Dalam hadis yang lain pula, diriwayatkan daripada Zaid ibn Thabit bahwa beliau berkata, maksudnya, aku, Zaid ibn Thabit membacakan kepada Rasulullah SAW surah Al-Najm, yang mempunyai ayat sajdah di dalamnya, dan baginda SAW tidak sujud padanya. Dalam riwayat yang lain pula, maka kami pun ikut tidak sujud juga. Fath al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, 2/554. Hukum sujud sadajah adalah sunat muakkad, sunat yang amat digalakkan. Justeru itu adalah sangat digalakkan untuk kita melakukannya jika tiada halangan. Sungguh pun begitu, ketika dalam solat berjemaah misalnya, sebagai makmum kita mestilah mengikut segala pergerakan imam. Sekiranya imam melakukan sujud sajadah dalam solatnya, maka makmum wajib untuk sujud juga. Begitu juga jika imam tidak melakukannya, maka makmum tidak perlu untuk sujud. Dari Umar pada suatu hari Jumat, baginda Rasulullah membaca surah Al-Nahl di atas mimbar, maka ketika sampai pada ayat sajadah, baginda lalu turun dan sujud. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Pada hari Jumat berikutnya,
dibacanya surah berkenaan, lalu apabila sampai pada ayat sajdah baginda berkata, "Wahai manusia, sebenarnya kita tidak diperintahkan diwajibkan sujud tilawah. Tetapi barang siapa bersujud, dia telah melakukan yang benar. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak mendapat dosa." Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.